Shalom semuanya, selamat malam. Ada yang dari Amerika, ya. Selamat pagi di sana. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, pertemuan kita via Zoom ini mendadak sekali. Kira-kira baru 4 jam yang lalu diputuskan, tapi kita bisa bergabung. Yang via Zoom, ya ini Facebook saya sudah sekian banyak yang ikut, Instagram saya juga sudah banyak yang ikut. Baik, nah saudara, tema yang kita dapat dari saudara kita di Timika, karena hostnya dari Timika, itu judulnya menarik, menang di tengah krisis. Nah, saya akan mulai dengan sebuah konsep, dan saya rindu saudara memiliki prinsip ini dulu. Kalau kita ini murid-murid Tuhan Yesus, berarti hobinya suka belajar, betul? Awas kalau ditanya apa hobinya murid, terus saudara jawab makan, awas, itu bukan murid. Nah, kalau kita murid dan kita suka belajar, maka ini ya hal yang paling penting. Tolong dicatat, semuanya perhatian. Satu-satunya hal, kalau murid itu suka belajar, berarti yang dipelajari murid-murid itu harus pasti hal-hal yang baru. Setuju tidak saya katakan ini? Kalau murid suka belajar tetapi tidak suka belajar hal-hal yang baru, murid macam apa itu? Nah saudara, selama ini hampir semua khotbah itu isinya hanya pengulangan. Dari pendeta A khotbah, pendeta B khotbah, dan pendeta A, B, C, D semuanya putar-putar soal itu, soal doktrin, soal dogma, soal berkat, soal pengampunan dosa. Artinya begini, hal-hal yang kita sudah sering tahu. Nah, kapan kita jadi dewasa? Kapan kita jadi pinter? Kalau kita sebagai murid tidak pernah ingin hal-hal yang baru. Masalahnya yang ingin banyak belajar hal-hal yang baru, maaf, tapi yang ngajar seringkali putar-putar ke yang lama lagi, pengulangan lagi. Bahkan maafkan saya, tidak sedikit ketika Roh Kudus hadir di sebuah ibadah, Roh Kudus hadir mengurapi pembicara atau pengajar, lalu pengajar itu menyampaikan hal baru, tidak sedikit gereja berkata, awas, itu sesat. Ayo kita rendahkan hati. Nah, hari ini kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk belajar, mari kita belajar hal-hal yang baru. Betul? Nah, untuk menghadapi masa krisis ini dan bagaimana kita bisa menang, saudara, maka harus ada cara yang datang dari Tuhan. Oke, saya mulai dengan sebuah hal yang baru yang Alkitab itu tulis. Ya seharusnya kalau ditulis di Alkitab sih sudah lama seharusnya. Cuma kita belum dibukakan, kita belum tahu. Gini, akhir dari pelajaran kita malam ini, tolong perhatikan. Akhir dari pelajaran kita malam hari ini, Tuhan akan menciptakan, Tuhan akan menyiapkan, Tuhan akan melantik pasukannya yang tidak takut menghadapi krisis. Renungkan, di akhir pelajaran ini Tuhan akan melantik kita, melahirkan tentaranya, menyiapkan laskar pada akhir zaman yang tidak takut dengan krisis. Bahkan dari pelajaran sebentar lagi, saudara dan saya akan dipersiapkan untuk, tanda kutip ya, ketagihan krisis dalam hidup. Sampai suatu saat, mungkin besok atau mungkin nanti malam, kita mulai cari di mana krisis itu ya. Krisis itu di mana? Masalah itu di mana? Nanti kita akan sampai kepada poin itu. Tapi dengar dulu baik-baik. Awas yang Zoom-nya dimatikan karena nggak mau dengar tentang hal ini, maaf. Oke? Nah, kita melihat Filipi 1 ayat 29.
Filipi pasal yang pertama ayat 29. Apa yang Tuhan katakan di sini? Filipi pasal pertama ayat yang ke-29. Puji Tuhan. Anak saya dari Jerman ikut. Guten Morgen Caroline, wie geht's dir? Ya, Filipi 1 ayat 29. Begini kata Tuhan. Sebab kepada kita, saya ganti kata kamu dengan kata kita. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi karunia yang Tuhan beri kepada kita bukan cuma karunia keselamatan, tapi karunia untuk menderita untuk Dia. Simpan. Ayat berikut 2 Korintus 12. Ya, 2 Korintus 12 ayat yang berikut. Nah, kita melihat fakta ini 2 Korintus pasal 12. Saya akan baca mulai ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ke-10. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu ada krisis. Paulus menghadapi krisis dalam hidupnya. Ada masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Oke? Dia berkata ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhanku supaya utusan iblis itu, supaya masalah itu, supaya krisis itu, mundur daripadaku. Doa sampai 3 kali. Apa jawab Tuhan? Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab, perhatikan kata sebab, justru, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah, di dalam masa krisis, dalam masalah persoalan, duri dalam daging, justru di dalam kelemahanlah, di dalam masalah, kuasaku menjadi sempurna. Lalu apa teriakan Rasul Paulus setelah jawaban Tuhan sehebat itu? Begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, atas kekuranganku, atas hal-hal yang gak enak terjadi atas hidupku. Aku bermegah. Oh, ini luar biasa, saudara. Terima kasih Tuhan. Supaya, kenapa rindu bermegah dalam kelemahannya, dalam duri, dalam dagingnya, utusan iblis menggocok dia. Kenapa? Supaya kuasa Kristus turun. Ayat 10. Tolong buka Alkitab saudara, 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. 1. Di dalam siksaan. 2. Di dalam kesukaran. 3. Di dalam penganiayaan. 4. Dan yang kelima, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Saudara, tolong kumpulkan 5 hal yang gak enak ini. Saya ulangi lagi 2 Korintus 12 ayat 10. Maka itu bagi semua kita yang sekarang sedang belajar firman, lalu berdoa,
supaya krisis ini lewat. Contoh sekarang COVID-19, mau didoakan bagaimana lagi? Mau ditengking bagaimana lagi? Mau pakai doa puasa model puasa apa? Coba bayangkan. Maka itu 2 Korintus 12 ayat 10. Ayo ini jadi bagian kita. Maka itu saya dahului. Nanti di akhir pelajaran ini Tuhan ingin melantik tentaranya yang ketagihan krisis, yang tidak takut dengan masalah. Mudah-mudahan semuanya bisa berkata amin. Ayat 10 saya baca 2 Korintus 12. Karena itu ada alasan. Aku senang dan rela. Senang dan rela. Di dalam kelemahan 1, di dalam siksaan 2, di dalam kesukaran 3, di dalam penganiayaan 4, dan di dalam kesesakan 5. Oleh karena Kristus, bukan oleh karena jadi perampok atau berbuat salah yang lain. Tidak, karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, selama ini yang kita dengar dari khotbah-khotbah itu, jangan takut saudara, Yesus Tuhan itu dahsyat. Oh, mujizat itu masih ada. Percayalah, jangan ragu-ragu. Wih, yang khotbah sambil menggebu-gebu begitu. Lalu dari khotbah-khotbah itu muncul apa di benak kita? Ada konsep apa di benak kita? Konsepnya adalah, oh, menjadi murid Yesus, menjadi anak-anak Papa di surga, itu enggak ada masalah dalam hidup. Wow, hidup itu enak. Nah, itu yang merusak. Nanti kita akan lihat kenapa harus rela dan suka di dalam kesesakan, kesulitan, kelemahan, apalagi dari siksaan, penganiayaan, kesukaran. Kenapa? Oke, semua kita pasti sudah sering dengar khotbah. Maaf. Nah, ini yang saya sedih. Hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya yang khotbahnya tentang Yesus itu hebat, mujizat masih ada, percayalah dengan doa puasa, mujizat terjadi, Tuhan pasti mendengar. Tapi mereka juga khotbah tentang burung Raja Wali, eagle. Ada tuh di Alkitab. Nah, saudara tahu nggak kontradiksi? Ya, kontradiksi. Kalau saudara berkhotbah tentang burung Raja Wali, maka orang itu nggak boleh khotbah tentang kenikmatan dan keenaan hidup. Oh, nggak ada masalah saudara. Percayalah seberat apa masalah saudara, Tuhan pasti tolong. Salah. Karena dua konsep itu bertolak belakang. Nah, sekarang saya buktikan. Bagaimana Raja Wali? Ulangan pasal 32. Ya, kitab Ulangan pasal 32. Maka itu saya katakan lagi, kalau saudara khotbah tentang Raja Wali, maka saudara nggak boleh khotbah tentang hidup yang gampang, hidup yang mudah, hidup yang ringan, hidup yang enak. Tidak. Oke? Ayat yang ke-11 dan 12. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Laksana Raja Wali. Siapa itu? Siapa laksana Raja Wali? Menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Apa itu menggoyang bangkitkan? Wah, mengobrak-abrik sarangnya. Maaf, semua kita pasti pernah dengar khotbah. Saudara, ayo kita keluar dari zona nyaman. Sering toh? Nah, kalau kita sudah khotbah itu dan kita dengar khotbah itu, maka buang konsep hidup itu enak, nyaman, karena Tuhan baik, mujizat masih ada, rasanya hidup ini nggak ada masalah. Nah, itu buang. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi mengobrak-abrik zona nyaman. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya
di atas kepaknya. Siapa itu? Laksana Raja Wali. Siapa? Ayat 12 saudara perhatikan. Demikianlah Yahweh sendiri, tidak diwakilkan. Demikianlah Yahweh sendiri menuntun dia, menuntun Israel. Dan tidak ada Tuhan dewa asing menyertai Israel. Tidak ada. Oke. Berarti anak-anak Raja Wali yang sarangnya diobrak-abrik oleh induknya dan oleh bapaknya sendiri. Tolong jawab pertanyaan saya. Berarti mereka menghadapi krisis enggak? Tolong jawabnya. Krisis. Karena sejak netas dari telurnya, dari cangkangnya, tiap hari makanan, datang makanan. Ketika saatnya tiba bahwa mereka tidak boleh manja-manja lagi, ketika saatnya tiba karena anak-anak itu sudah dewasa, tidak ada ampun. Tolong catat, tidak ada ampun untuk minta lagi, tinggal teriak-teriak, lapar, tolong Tuhan, Tuhan tolong, kuasamu. Terus Tuhan datang, tidak lagi. Begitu induk Raja Wali tahu sudah saatnya anak-anaknya bisa terbang sendiri, bisa mencari makan sendiri, bisa nggak tergantung induknya lagi. Saatnya tiba, sarang diobrak-abrik. Saya percaya, bayangkan kalau kita seperti itu, anak-anak itu, kita pasti marah bukan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau obrak-abrik kenyamanan kami? Apa Tuhan dengar teriakan kita? Tolong dong Tuhan, jangan obrak-abrik Tuhan, kami masih nikmati ini. Tidak. Izinkan saya mengatakan, COVID-19 membuat sarang-sarang Raja Wali di dalam gedung-gedung yang megah ber-AC dengan lampu LED yang luar biasa, dengan pemain-pemain musik yang gagah-gagah dan cantik-cantik, dengan para singer dan WL yang keren. Dengan munculnya COVID-19, semua itu diobrak-abrik, saudara. Maka itu setelah sekian bulan, tidak lagi kita panik kalau hari Sabtu malam, bingung besok cari baju apa waktu mau ke gereja. Maaf, sudah nggak ada lagi. Ini salah satu contoh. Kenapa? Nah, pertanyaannya bagus. Lihat, saya baca lagi ayat 11-nya. Begitu sarangnya diobrak-abrik, saudara perhatikan dua kata yang berbeda dipakai di ayat ini. Yang baru gabung, Ulangan 32 ayat yang 11. Setelah diobrak-abrik, ya, lalu induknya, Raja Walinya melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya. Lihat, kata ini menampung seekor. Tahu kata menampung? Ya, ditaruh di sayapnya. Lalu kata kedua beda. Kalau yang pertama menampung seekor, maka kata kedua mendukungnya di atas kepaknya. Jadi bukan di punggung. Ya, perhatikan. Bukan di punggung, di tampungnya, tapi dipindahkan ke sayap, ke kepak, ya, ke kepaknya. Apa bedanya? Nah, ini dia. Saudara, mungkin bagi anak-anaknya pertama melihat, wih enak, melihat ketinggian. Oh ya, saya lupa. Burung Raja Wali kalau buat sarang itu tidak pernah
ya 20 meter di atas permukaan tanah, nggak pernah. Lebih tinggi lagi, makin tinggi mereka buat sarang, mungkin 50 meter atau lebih, dari pohon-pohon yang besar, dari gunung-gunung batu, tebing-tebing yang curam dan terjal. Di situ mereka buat sarang. Tujuannya cuma dua. Satu, supaya nggak ada predator yang bisa ambil anak-anaknya atau telurnya. Yang kedua, nah ini, kalau masa krisis tiba, maka induk Raja Wali atau bapaknya Raja Wali nggak repot-repot mengajar anaknya terbang. Ini loh saudara. Jadi ketika zona nyaman dirusak, maka induk menampung di pundaknya atau bapaknya, lalu didorong ke kepaknya. Nah begitu sudah sampai tinggi sekali, saudara bayangkan. Lalu anak-anak ini dibuat. Ayo, siapa yang pernah naik pesawat kena turbulence, jatuh sekian puluh meter atau ratus meter? Nah seperti itu, saudara dengar. Saya pernah lihat filmnya. Ketika induk atau bapaknya anak-anak Raja Wali ini mengepakkan sayapnya di gitu. Anak itu kaget. Saudara tahu ya, kukunya Raja Wali itu tajam sekali. Itu dicengkeram, saudara. Kepak induknya atau bapaknya dicengkeram karena takut jatuh. Makin kuat si induk merasakan cengkeraman kuku-kuku anaknya ini, makin kuat mereka mengepakkan. Tujuannya cuma satu, lepas kamu, lepas. Ini anak teriak-teriak, ini krisis, ini krisis. Mungkin kalau bisa ngomong, mungkin bisa maki-maki, mama, bapak, kenapa engkau kejam sekali? Mati kami ini, jatuh nanti ini. Apakah induk dan bapaknya Raja Wali berbelas kasihan? Tidak. Tolong catat, tidak ada belas kasihan, bukan kejam. Maka itu murid-murid Yesus jangan cengeng dan selalu minta Tuhan tolong berkati, Tuhan buka jalan. Stop. Krisis ini baik untuk mendidik dan melatih kita. Maka itu 2 Korintus 12 ayat 10 jelas 5 hal. Aku lebih suka dan senang di dalam kesesakan, penderitaan, aniaya. Dan lagi ada 5, saya nggak hafal, nanti saudara lihat. Jadi begitu anak-anak ini teriak ketakutan di masa krisis. Ayo saja tanya saudara, kenapa induknya dan bapaknya tega? Bukan tega. Ini pelajaran wajib. Saya ulangi, wajib. Ayo, wajib apa? Begitu anak-anak ini ketakutan karena pasti jatuh. Ayo, ini luar biasa. Kalau saudara bisa jawab, saudara hebat. Maka satu hal yang anak-anak Raja Wali ini belajar di masa krisis itu, apa itu? Ayo, apa? Yang seumur-umur hidup mereka belum pernah mencoba menggunakan sebuah kekuatan yang mereka miliki, tapi mereka tidak tahu. Dan tunggu krisis datang, maka mereka menggunakan kekuatan itu. Oke? Saya minta yang di IG, yang di Facebook, yang di Zoom, tolong jawab. Bisa nulis, saya bisa baca apa yang saudara mau tulis. Ayo, belajar apa? Iya, Andi belajar mengepakkan sayapnya. Nah, begitu mereka dari teriak-teriak ketakutan, tiba-tiba refleks. Mereka kaget. Aku bisa terbang kayak mamaku, kayak papaku. Ayo saya tanya, setelah mereka sadar di dalam masa krisis itu, mereka bisa menggunakan kepaknya seperti induknya, seperti bapaknya. Saudara perhatikan. Ayo saya tanya, tolong jawab ya, lewat Facebook, IG, Zoom. Ayo saya tanya, setelah mereka sadar bahwa mereka punya sayap yang begitu hebat, pertanyaannya ada 2. 1,
mereka mau balik nggak ke sarangnya tadi? Cepat jawab. Ayo, mereka mau balik nggak ke sarangnya tadi? Setelah mereka tahu bisa terbang, jawabannya apa? Mereka mau balik ke sarangnya? Nggak mungkin. Mereka tidak balik, Pak Kuntadi, betul. Bahkan mereka akan terus terbang putar-putar. Makasih Simon dari Sydney menjawab, betul. Makasih Pak Tony, pengacara hebat di Indonesia, menjawab, betul. Ada kekuatan di dalam kita yang kita tidak pernah sadari. Dan kekuatan yang di dalam kita itu hanya muncul di masa krisis. Irin, Papa senang kamu mengikuti juga. Ya, nggak mau balik. Saudara, ini yang terjadi. Nah, sampai di sini baru permulaan loh, saudara. Masih berdoa supaya nggak ada krisis dalam hidup. Maaf, goblok kita, maaf. Setiap krisis yang kita hadapi, wow, itu punya tujuan, saudara. Oke, mau lanjut? Harus. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Ini luar biasa. Maka itu jangan doakan krisis ini lewat, tidak. Ya, Roma 8 ayat yang ke-17. Begini kata Tuhan. Maaf, ayat 18, saya salah. Ayat 18 dulu ya. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin, perhatikan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, krisis yang kita hadapi sekarang, ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Enggak sebanding, saudara. Krisis yang kita hadapi sekarang ini enggak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima nanti. Maka itu, maaf, jangan kita takut dengan krisis, sebab krisis itu membentuk kita untuk sadar di dalam kita ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Ini menyenangkan sekali. Jelas ya? Wah, terima kasih Papa, engkau memberikan itu. Yang berikut, Ulangan pasal 8 ayat 2. Ulangan pasal 8 ayat 2. Ada krisis yang dihadapi, dan itu bagus untuk membuktikan kita ini siapa. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ingatlah, ya, ingatlah, puji Tuhan, Pak Titi Halawa, amin, menyetujui. Ingatlah kepada seluruh perjalananmu yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Yahwehmu. Ingat, semua perjalanan yang dilakukan 40 tahun atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Nah, dengan maksud merendahkan hati kita dan ngetes, menguji kita. Saudara perhatikan, oke? Menguji kita, mengetes kita untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, yakni apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, jadi
Ini alasan Papa. Jadi Papa merendahkan hati kita. Ini nggak enak kalimat berikut. Membiarkan kita lapar. Krisis. COVID-19 mengajar satu hal penting bagi dunia. Bahwa uang itu nggak ada artinya. Saudara lihat Singapura. Aduh. Maka itu kalau kita lihat negara-negara, Indonesia masih lebih baik loh saudara. Nggak punya uang. Kita masih punya saudara, masih punya kerabat. Nggak punya kerabat, kita masih punya banyak tanah, bukan milik kita. Pinjem tanah-tanah kosong, tanami sesuatu. Coba kalau awal-awal krisis kita sudah mulai nanam. Sudah panen ini sudah 4 bulan. Terus begitu. Singapura tidak punya sumber daya alam. Singapura hanya hidup dari perbankan. Uang, berputarnya uang. Singapura hanya hidup karena turis. Habis. Wih, ngeri sekali. Orang-orang kaya ketika COVID kena mau bayar berapa? Aduh, kalau ingat itu sedih. Tuhan kau tolong. Betul? Nah, lihat ayat 3 Ulangan 8 ini. Kita dibiarkannya lapar. Masuk krisis yang berat. Jangan berdoa minta uang supaya bisa beli makanan, jangan. Nikmati. Papa bertanggung jawab. Ini tanggung jawabnya walaupun krisis. Dan memberi kita makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyang, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Yahweh. Krisis atas kehendaknya. Nah, jadi kita dilatih. Lanjut. 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Ini pelajaran baru. Ya sebenarnya nggak baru. Orang semua ada di Alkitab, sudah lama ini ditulis. Berapa ribu tahun yang lalu. Cuma gereja tidak mengkhotbahkan ini. Karena kita mau enaknya saja dalam hidup. Maaf. 1 Petrus mulai ayat yang ke-6. Bergembiralah. Oke. Apa sih yang muncul di benak kita kalau ada orang berkata bergembiralah? Ayo, muncul apa? Wih, aku dapat hadiah ini. Wih, aku dapat bonus. Wih, orang itu mau kasih aku apa? Bergembiralah. Tapi ayo kita baca selesai ayat 6 1 Petrus 1 ini, saudara. Bergembiralah akan hal itu. Hal apa? Sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, krisis. Nah, karena temanya menang di saat krisis, saya mau baca dengan kata krisis, masalah. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kita sedang di dalam masa krisis. Betul? Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, krisis.
Berapa teman saya pengusaha yang punya hotel, serba salah. Mau tetap dibuka, listrik, AC, karyawan, kebersihan, maintenance tetap jalan. Tamu tidak ada atau sedikit sekali. Terpaksa tutup. Kayak karyawan, lihat perusahaan-perusahaan besar. Saya kuatkan mereka. Ya, dalam hidup ini mau bagaimana lagi? Kita nggak bisa minta Tuhan tolong seluruh dunia nggak ada piala yang sama. Nah, terus gimana? Nah ini. Ya sudah, untuk sementara. Nggak tahu kapan. Nah, ayat 7. Saudara perhatikan, krisis itu apa? Ayat 7. Kata pertama, kalimat pertama. Maksud semuanya ini. Ya, maksud semuanya ini. Pencobaan, berbagai-bagai pencobaan yang kita harus alami. Maksud semuanya itu, ayat 7, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara perhatikan, ada maksud. Di balik krisis ada maksud. Untuk 1 Petrus, maksud ujian, maksud krisis, maksud semua yang gak enak, masalah, problem, COVID-19 yang terjadi, walaupun COVID-19 bukan dari Tuhan, tidak. Papa kita gak pernah buat virus itu. Nganggur apa dia? Tapi maksud semuanya itu, ya, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Terima kasih Bapak. Untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji, dimasukkan dalam krisis, diperhadapkan dengan krisis. Ya, diuji. Gak apa-apa yang terlambat ikuti, nanti bisa dilihat lagi di Instagram, di Facebook, ya. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kita, nah lagi sekali. Tadi di Ulangan 8 diuji supaya ketahuan hati kita ini berpihak ke siapa dan kemana. Untuk sekarang di 1 Petrus 1, maksud semuanya ini untuk membuktikan kemurnian iman kita yang diuji dengan api, sehingga kalau terbukti iman kita murni, sehingga kita 1 memperoleh puji-pujian, 2 memperoleh kemuliaan, 3 memperoleh kehormatan dari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, ini saudara yang Tuhan sediakan buat kita. Oke, ayat-ayat yang sudah dicatat. Terima kasih Pak Pendeta Markus Sambara. Ada di rumah sakit, Tuhan tetap hadir. Puji Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan melindungi. Saudara kita ini dinyatakan positif COVID-19. Nggak usah takut Pak Markus, Tuhan menyertai, nikmati. Ada hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan di balik krisis ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang Tuhan ingin, mengalami semuanya itu. Oke, saya percaya saudara pernah tahu kok daftar krisisnya hidup Paulus sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Masih ingat ya? Nah, saya mau baca. Kita mau pelajari 2 Korintus 11. Tadi 2 Korintus 12. Ini masih urutannya. Jadi ketika krisis itu terjadi di hidup kita,
tunggu. Ya, tunggu. Tuhan akan nyatakan diri yang luar biasa. Untuk YouTube belum dimasukkan sekarang, tapi nanti bisa dilihat di Instagram karena ada di IGTV ya. Yang tanya Lilian, 2 Korintus 11 mulai ayat yang ke-23 ya. 2 Korintus 11 ayat 23. Perhatikan ini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Hitung sendiri berapa itu. 3 kali aku didera. Bukan dipijet ya, beda. 1 kali aku dilempari dengan batu. Bukan bakpao, ingat. 3 kali mengalami karam kapal. Luar biasa. Mana ini sampai lupa saya. Ayat yang ke 23 tadi kelewatan saya. Maaf, saya baca lagi 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Penjara kok lebih sering? Tapi ini fakta. Terus didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 24. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 25. 3 kali aku didera. 1 kali dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa karena terpaksa, saudara. Kedinginan dan tanpa pakaian. Sudah sebanyak itu, saudara. Sudah sebanyak itu. Tapi Paulus masih ngomong begini. Lihat ayat 28. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Wow. Sudah sebanyak itu daftar krisis, daftar penderitaan, daftar kesulitan, daftar tantangan yang dihadapi. Awas kita berkata, oh jangan-jangan Paulus ada dosa itu. Jangan menghakimi. Masa kalau nggak ada dosa, semenderita itu hidupnya, kan dia itu hamba Tuhan. Nah ini dia. Yang dari awal saya sudah ngomong. Ayo kita belajar hal-hal yang baru. Sudah begitu banyak daftar penderitaannya, kesulitannya, krisisnya. Ayat 28, 2 Korintus 11 dia masih ngomong. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari. Itu bukan urusan dia, itu urusan pekerjaan Tuhan. Yang daftar tadi itu. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Tolong nanti ulangi lagi, renungkan sebelum tidur malam ini ayat-ayat ini. Lalu aplikasikan ke hidup kita. Sudah berapa persennya kita mengalami seperti yang Paulus alami. Dari semuanya itu. Saudara, Papa kita luar biasa.
Ini krisis yang harus kita hadapi dalam hidup. Kita nggak boleh lari dari fakta itu. Nggak boleh. Ini dia. Satu ayat lagi. Ya, untuk kita merenung. Ibrani 11. Ayo. Maaf. Saudara-saudara yang sering khotbah soal iman. Terima kasih. Ya. Timothy ya sama mama. Signal bagus dan jelas suaranya. Ya. Ini dia. Ya. Memang seni betul tenaga kesehatan berat sekali. Bahkan di Jawa Timur yang paling banyak meninggal. Kita nggak bisa menghindari itu. Maka itu ayo dengan sungguh-sungguh. Ketika kita dibawa masuk dalam lembah kekelaman pun, Tuhan Gembala yang baik menyertai kita. Oke? Ibrani 11. Yang khotbah soal iman. Jangan paksa Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke 38 dan 39. Oh Tuhan, tolong kami. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua, celah-celah gunung. Saudara, Seni ini anak saya yang ada di Manokwari. Bulan Juni yang lalu, saudara, 2 anak saya meninggal karena COVID-19. Yang satu di Bali tanggal 2 Juni. Yang kedua tanggal 17 Juni di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Tanggal 15-nya saya baru kirim suplemen untuk meningkatkan imunnya. Saya tanya kepada perawat yang mengurus. Karena dia anak yatim. Ibunya janda, ada di Sidoarjo. Nah, saya tanya kepada perawat, oh belum bisa Pak dikonsumsi, karena dia masih konsumsi obat yang lain. Oh ya, nggak apa-apa. 17 dia meninggal. Memang sedih. Tantangan cukup banyak. Tapi tetap kita punya pengharapan. Nah, lihat ayat yang ke-39. Maka itu hati-hati yang punya iman. Ya kita beriman, tunggu dulu. Ibrani 11 ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi mereka terima janji dari Tuhan. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka, perhatikan, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sudah beriman, tapi mereka tidak memperoleh yang dijanjikan. Apakah mereka kecewa dengan Tuhan? Tidak. Maka itu jangan pernah menganggap Tuhan tidak peduli atas kita. Dia tetap peduli. Tapi ini masalahnya. Kalau semua yang kita imani harus Tuhan jadikan,
Kalau semua doa-doa kita harus kita paksa Tuhan menjawab, maka masalahnya siapa yang jadi Tuhan? Betul tidak? Saya ulangi lagi. Kalau semua iman kita, yang kita iman yakin, apalagi itu yang suka khotbah klaim, suara klaim, ngawur saja. Saya paling enak dengar kata klaim. Dikira Tuhan itu perusahaan asuransi. Maaf. Ini faktanya. Nah, dari semua yang kita pelajari, ayat-ayat tadi ini, saudara, maka kita menemukan sebuah fakta. Bahwa ada sesuatu di depan kita yang mata kita belum lihat di masa krisis ini. Dua Korintus 5 ayat 7. Ayo kita melihat ini, 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kita ini di tengah krisis ini, sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya udah, kita nunggu COVID-19 ini sampai kapan? Seperti sebagian besar saudara tahu, belum pernah dalam seumur hidup saya, nanti bulan depan tanggal 26 Agustus bersama istri saya akan mensyukuri 48 tahun saya melayani, dipanggil Tuhan. Nah, hampir 48 tahun ini belum pernah saya diam di satu tempat selama ini hampir 4 bulan, saudara. Gara-gara COVID-19. Bahkan sampai hari ini bandara kami di Nabire belum dibuka. Jadi nggak ada pesawat bisa turun dan take off, nggak bisa. Nggak tahu sampai kapan. Maaf ya. Kalau dipikir yang saya biasanya ini supaya tahu saja ya, yang belum tahu, saya ini setahun terbang itu kira-kira hampir 200 kali. Loh kok bisa banyak? Nah, saya hitungnya begini. Contoh dari Jakarta mau ke Nabire, itu saya hitung 3 kali. Loh kenapa? Karena pindah dua kali, karena pindah 2 pesawat. Jadi dari Jakarta, Timika, Nabire. Nah, itu saya hitung 2 kali. Nah, bayangkan setahun segitu banyak terbang, sekarang hampir 4 bulan di rumah. Logikanya kan krisis. Tapi ketika banyak orang kenal saya, apalagi hampir tiap hari, saya itu ngajar lewat Zoom ini. Hampir tiap hari, saudara. Dan orang-orang melihat bagaimana saya tetap bersuka cita. Karena ya sudah, mau diapain lagi? Mau nyalakan siapa? Ngerti enggak? Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Contoh, yang sering naik pesawat pasti ngerti. Satu-satunya alat transportasi. Jangan tersinggung atau jangan takut. Jangan ngomong, oh Pak Daniel kok ngomong gitu. Ya tapi fakta. Satu-satunya alat transportasi yang kita perlu iman betul-betul. Karena nggak bisa melihat, cuma percaya. Kalau naik kapal bisa ngelihat, oh sampai pelabuhan ini. Contoh, kalau kami dari Nabire mau ke Surabaya, sering saya naik kapal. Itu pasti Manokwari dulu, terus Sorong, dari Sorong terus ke Ambon, kalau tidak langsung Makassar baru Surabaya. Nah, kita kan tahu ini sampai pelabuhan mana, lalu kemudian pelabuhan mana. Naik kereta api juga tahu sampai stasiun mana, naik bis juga tahu sampai kota mana. Nah, kalau naik pesawat, walaupun saudara pilih duduk di samping jendela, tahu nggak itu sampai mana? Maaf. Berarti kalau saudara dan saya masuk pesawat, duduk, pasang sabuk, maaf,
Kita itu sedang ngomong kepada pilotnya, pilot, ini nyawaku, terserah kamu. Lo betul tidak, saudara? Pasti diumumkan siapa nama pilotnya. Saya tanya, 3 menit kemudian masih ingat nggak nama pilotnya siapa? Masalahnya bukan lupa. Masa 3 menit kok lupa? Masalahnya nggak penting. Bayangkan, saudara dan saya nggak kenal dengan pilot, tapi berani menyerahkan nyawa. Keterlaluan. Kalau kita nggak berani menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang mati dan mengasihi kita, keterlaluan. Maka itu di masa krisis ini nikmati. Sebab di balik krisis ini kemuliaan yang luar biasa. Apa bedanya beling dengan berlian? Kenapa ada mutiara? Saudara tahu nggak? Beling itu gampang dibuat, prosesnya cepat. Tapi berlian itu prosesnya lama. Bisa ratusan ribuan tahun dipres. Kalau tidak ada kerang yang punya krisis, kena krisis, nggak ada mutiara di dunia. Tolong catat. Makasih Prayet, kamu ikut, sudah lama kau dan nggak ketemu kamu. Betul, mutiara itu karena ada krisis dalam hidup kerang. Maka itu yang bagian terakhir saya bilang. Murid-murid Yesus harus jauh dari yang katanya mujizat. Jauh. Loh, kenapa? Mujizat itu musuhnya proses. Catat. Musuhnya proses, bukan setan, tapi mujizat. Loh, kenapa? Mujizat itu instan, langsung jadi. Tidak boleh. Semua murid Yesus harus masuk proses. Dan satu-satunya sarana proses itu krisis. Yusuf jadi orang hebat karena dia tidak minta mujizat. Musa menjadi orang hebat. 40 tahun dia harus jadi gembala kambing domba di Midian, padang gurun. Dia nggak minta mujizat, prosesnya dia nikmati. Paulus prosesnya luar biasa, tapi kemuliaan yang dia terima dari Tuhan, dan kita kecipratan kemuliaannya itu. Sehingga kita punya firman yang ditulis Paulus. Sebagian besar firman itu ditulis di dalam penjara. Kalau nggak ada penjara, nggak ada firman Tuhan yang kita punya sampai hari ini. Puji Tuhan. Jelas ya? Oh, ini yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi kemenangan kita di masa krisis bukan doa supaya krisisnya lewat, tapi berdoa, terima kasih Tuhan ada krisis. Nah, itu kemenangan kita. Maka itu jangan salah doa. Oke? Kita semuanya ada di dalam krisis, menikmati krisis, kemuliaan Tuhan nyata. Hasilnya hebat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke? Ya, itu dia. Saya serahkan kepada host. Ayo. Terima kasih, Tapi. Sama-sama. Luar biasa. Sangat diberkati. Kita semua sangat diberkati oleh Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang, iya. Sesuai dengan tema kita menghadapi krisis. Dari saudara-saudara siapa yang mau bertanya, silakan. Cukup angkat tangan, nanti host tolong bantu di unmute dia punya suaranya, terus atau mungkin bisa chat aja, nanti saya izinkan nanti baru nanti silakan bertanya langsung kepada narasumber kita Pak Pida di Ladasanda. Silakan siapa yang mau bertanya? Pak Edwin. Ya, silakan Pak Edwin. Host minta tolong Pak Arif. Ya, sudah bisa dibantu. Ya, silakan Pak
Edwin. Sorry, Edwin kita kan? Ya, mau bertanya Pak Edwin. Silakan. Kemudian, sorry, menyapa Koko dulu. Ya langsung aja Win, langsung Win, langsung. Sorry, menyapa. Ya, sorry. Kodet, gimana Kodet bisa melewati? Pak Edwin suaranya enggak Ya, Kodet Ya langsung. bisa melewati pergumulan yang ada di Nabire dengan anak muda yang seperti itu. Aku udah lihat kondisi di sana, Kodet bisa tabah, proses yang sangat gak gampang. Dan Ya. Oke Win, Koden jawab sekarang. Saudara Edwin bertanya, bagaimana kami menghadapi tantangan, kesulitan mendidik anak-anak di Nabire? Ya, saudara, jawaban saya cuma satu. Selama itu Tuhan yang menyuruh, Papa yang menyuruh, maka dia bertanggung jawab, kami pelaksananya. Jadi nggak berat, karena Matius 11 ayat 29-30, Tuhan Yesus berkata, beban yang dia berikan kepada kita itu ringan, koknya itu enak. Jadi buat kami memang ada kesulitan, pelayanan di Papua nggak gampang. Tapi karena bersama dengan Tuhan Yesus, ini pekerjaan Tuhan, maka kami nggak merasa berat karena bebannya ringan. Maka itu saya berkata kepada teman-teman, ya, yang melayani, yang berkata melayani Tuhan sampai dia stres, pasti yang dipikul bukan bebannya Tuhan Yesus, yang dipikul bebannya mertua. Maaf, itu istilah saja. Oke, yang lain lanjut. Oke. Iya, siapa lagi? Yang mau bertanya silakan. Ya, silakan Pak Meki. Langsung Pak Meki. Oke, Pak Ari Wijaya quote-nya ya. Ya, oke, siapa bertanya? Yang kuat suaranya. Meki, silakan. bisa kedengeran? Ya, bisa. Oke, jadi tadi Pak bilang mujizat itu musuh dari proses. Betul. Ya, Mujizat itu musuh dari proses. baik. Saya ini salah satu koordinator di pelayanan di rumah sakit, mendoakan orang-orang sakit. Nah, kami terhalang oleh karena COVID-19 ini, akhirnya kami tidak melakukan langsung, dan sekarang ini kami akan melakukan karena ada protokol-protokol yang akan kami ikuti. Pertanyaan saya gini, Pak. Saya ke rumah sakit ada dua hal. Pertama, memberitakan firman Tuhan, kemudian mendoakan orang sakit. Kalau berdasarkan mujizat itu adalah musuh daripada proses, harus seperti apa? Apakah saya harus mendoakan dia sembuh, atau saya harus mensupport dia supaya dia tetap, maksudnya supaya dia mengalami proses? Itu yang saya pengen tanya. Ya. Oke, itu pertanyaannya. Ya. Ya, Kepada pasien-pasien yang belum percaya Tuhan Yesus, kita berharap mujizat terjadi untuk orang itu. Tapi kepada pasien-pasien yang murid-murid Tuhan Yesus, kuatkan imannya untuk menikmati proses itu. Untuk sembuh atau tidak, izinkan saya berkata, untuk sembuh atau tidak, itu urusan yang mendoakan atau urusan Tuhan? Jelas urusan Tuhan. Maka itu, daripada kita membuat orang itu kecewa karena kita salah memberi harapan, percaya saudara nanti ada mujizat sembuh, ternyata tidak sembuh. Maka itu saya katakan kepada semua kita,
bagi yang belum percaya Tuhan Yesus, mujizat harus terjadi. Tapi bagi yang sudah menjadi percaya dan jadi muridnya, nikmati. Nah, saudara, saya menemukan fakta dari hidup Yusuf. Oke? Apa itu? Yusuf itu kenapa menang? Bahkan di perjanjian lama cuma ada 2 orang yang sampai pada hari mati mereka tidak punya daftar dosa. Dan itu keren sekali. Siapa orang-orang itu? Ya, mengapa? Nah, Yusuf sampai hari matinya gak punya daftar dosa karena setan gak bisa lagi mengalahkan Yusuf. Loh, kenapa? Nah, ini yang saya temukan ya. Ayatnya gak ada, cuma saya menemukan. Ternyata begini, Yusuf itu bisa menikmati dengan senikmat-nikmatnya penderitaan itu. Saya ulangi ya, Yusuf itu bisa menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Nah, kalau saudara mendengar kalimat ini, maka itu setan gak bisa ngalahkan Yusuf. Karena Yusuf gak butuh mujizat. Oke, terakhir ya untuk jawaban ini. Tadi kita sudah baca di Ulangan pasal 8. 40 tahun, ingatlah kepada perjalanan yang kuperintahkan atas kehendak Tuhan. 40 tahun. Tolong dijawab, bisa lewat Facebook, lewat Instagram dan Zoom. Ini logika anak-anak, jangan ditertawakan ya, awas ya. Karena dulu saya pernah mikir, kira-kira yang dibawa Musa keluar dari Mesir ke Kanaan itu kira-kira 4 jutaan orang loh saudara. Dari mana kita bisa tahu angka 4 juta? Karena di Bilangan pasal 1 ada angka laki-laki yang umur 20 tahunan itu jumlahnya 600 sekian puluh ribu. 600 sekian puluh ribu. Nah, belum orang tuanya, belum kakaknya perempuan, adik perempuan, adik laki yang kecil, belum dihitung semua. Nah, itu 4 jutaan. Gini logika saya. Ayo bantu jawab. Kira-kira Tuhan sanggup nggak sih daripada repot-repot 40 tahun harus ngasih makan mana, kirim burung puyuh, siapkan air di padang gurun, ribetnya tiang awan kalau siang, tiang api kalau malam, aduh pusing. Bisa nggak Tuhan minta malaikatnya? Kan kalau cuma 4 juta malaikatnya kan lebih. Maaf ya, jangan tertawa. Bisa nggak Tuhan buat begini? Malaikat-malaikat, tolong gendongin satu-satu. Satu malaikat gendong 1 orang Israel, terbangkan ke Kanaan sana. Maaf saudara. Ayo, bisa nggak Tuhan pakai mujizat begitu? Ini loh yang saya pernah mikir. Nuh buat kapal, bisa nggak Tuhan hanya berfirman, hai kapal besar, jadilah engkau. Kenapa harus nunggu 120 tahun? Dan seterusnya. Jadi itu bedanya proses dengan mujizat. Saya harap jelas. Saya nggak tahu yang tanya siapa tadi karena nggak kelihatan. Oke, lanjut host, siapa lagi? Ayo host, Desri. Ya. Tadi yang bertanya Pak Meki. Sekarang yang mau bertanya Pak Desto, silakan Pak Desto. Pak Desto. Halo, saya. Pak Desto ada di yang tanya. Ya sebentar Pak, sebentar nanti kita Pak Desto dulu, baru nanti Pak Ferdi, Pak Ferdi. Ya Pak Ferdi ya betul. Silakan Pak Desto. Bapak tidak bisa jawab dong ya. Dari yang terakhir. Enggak jelas, saya putus-putus. Pak Desto, kalau tidak ada Pak Desto ya Pak Ferdi. Silakan Pak Ferdi. Pak Desto dibacakan saja mungkin pertanyaannya ada di. Oh ya. Tapi ini ada dari Pak Desto. Oke. Pertanyaannya gini. Wabah pandemi COVID-19 ini sebagian orang bahkan para pendeta
juga mengatakan bahwa tanda-tanda antikristus. Sebagian lagi mengatakan perubahan sebagian lagi mengatakan perubahan simulasi perputaran alam yang harus semua dunia mengalaminya. Nah, bagaimana dengan pendapat Bapak? Ya, saya tidak tahu ini karena apa, tapi yang penting krisis yang kita hadapi di masa COVID-19 ini itu memurnikan hidup gereja, memurnikan hidup hamba-hamba Tuhan, memurnikan kata-kata pelayanan. Nah, itu yang luar biasa. Entah dari mana, kita nggak bisa tahu. Jadi kalau ditanya karena apa itu simulasi, karena apa, maafkan saya. Tapi masalah ini Tuhan izinkan supaya kita masuk dalam proses ini yang barusan kita dengar dari firman Tuhan ini. Jadi daripada kita sibuk mencari sebabnya kena apa, lebih baik kita sibuk Tuhan mau apa dengan kami di masa COVID-19 ini. Itu jauh lebih penting. Ya, puji Tuhan. Lanjut. Oke, ini ada dari Ferdi lagi, Bapi. Ya. Bertanya, firman Tuhan yang sudah Bapi sampaikan, bagaimana caranya mengaplikasikan dalam kehidupan saat ini di tengah pandemi COVID-19? Mohon dijawab, Bapi. Ya, saya nggak tahu yang dimaksud bagaimana. Ya, misalnya kalau saudara karyawan, ancaman PHK sudah di depan mata. Nah, menghadapi PHK ini jangan putus asa, jangan takut, yakinkan diri kita, hidupku bukan dari perusahaanku, hidupku karena papaku di surga sayang aku. Kedua, kalau kita harus kerja di rumah di masa COVID-19 ini, ayo kita bereskan hubungan suami istri, hubungan papa mama dengan anak-anak. Indah loh, COVID-19 ini membuat keluarga jadi murni, jadi akrab. Tapi setan pun ikut kerja, tidak sedikit keluarga malah cerai. Karena ketahuan aslinya di rumah terus tiap hari baru ketahuan siapa istrinya, siapa suaminya. Betul? Nah, anak-anak jadi kecewa juga karena baru lihat aslinya papa mamanya. Nah, ketiga, kalau saudara pengusaha di masa COVID-19 ini pasti harus memperhitungkan karyawan bagaimana. Nah, saya mau saksikan salah seorang anak kami di Tulungagung. 12 tahun, selama 12 tahun mereka buka restoran. Dan di Tulungagung salah satu restoran Chinese food yang cukup terkenal. Nah, masuk April mereka itu mulai khawatir sebab sudah ada peraturan restoran harus tutup, tidak boleh terima tamu. Betul tidak? Nah, ini yang saya kagum dengan anak kami itu, yang mereka khawatirkan justru bukan keuangan mereka bagaimana. Anak mereka 3, tapi mereka itu khawatir karyawan. Apalagi masuk bulan April sudah puasa, akhir Mei lebaran. Saudara, Tuhan luar biasa. Toto istrinya berdoa dapat hikmat. Dapurmu jangan ditutup. Loh, kan bingung. Restoran tutup kok dapur nggak boleh tutup. Mau siapa yang makan? Siapa yang masak? Saudara tolong catat, ini masa COVID-19 jadi berkat yang luar biasa. Ternyata Roh Kudus berikan hikmat. Kamu jual bumbu-bumbu yang menjadi unggulan, spesialis di rumah makanmu. Ringkas cerita, Tuhan berikan hikmat, mereka taat. Dan bumbunya namanya aduk rata, nggak pakai pengawet. Mereka juga tadi mikir dipasarkan di mana. Saudara, Tuhan luar biasa. 4 hari setelah lebaran, mereka kontak saya. Dia bilang, Pap, luar biasa. Kami nggak merumahkan karyawan kami.
kami tetap tutup restoran. Dan papa tahu, mereka bilang, selama 12 tahun kami buka restoran, belum pernah hasilnya sebanyak sekarang ini. Saya kaget. Sudah hasilnya lebih banyak, kami nggak repot-repot buka restoran. Aduk rata itu jadi terkenal sampai hari ini. Jadi 4 hari setelah lebaran, pegawai sudah pulang, karyawan bahkan dapat bonus. Di situ saya melihat, di tengah krisis pandemi COVID-19 pun tetap Tuhan berikan hikmat. Nah, mudah-mudahan jawaban saya ini menolong saudara yang bertanya tadi. Lanjut. Ayo Desri. Apa itu? Silakan Pak Medi diambil. Lanjut. Bisa di-unmute di situnya? Pak Medi, silakan Pak Medi. Mau ke lomba? Ayo Desri. Pak Medi. Bapak Medi, Pak Jo Tirta. Ya itu sudah. Di-unmute dulu Pak. Pak Medi, silakan. Ada? Suaranya di-unmute dulu Pak Medi. Kuali bisa dari sana bisa buka suaranya. Ya, sudah dibuka. Harus di-unmute sendiri. Mungkin Pak Jo Tirta ada pertanyaan mau tanya. Pak Jo, ya silakan Pak Jo dulu. Nanti bentar baru. Ya. Halo semuanya. Salam. Shalom. Shalom Bapak. Ya nak, ayo mau tanya apa? Ya. Mau tanya, ada nggak contoh-contoh dari pejuang-pejuang masa krisis yang sudah punya keluarga atau anak banyak? Kalau Paulus kan, kalau nggak salah dia single fighter, supaya bisa menguatkan teman-teman dan saya sendiri. Makasih Pak. Yang tadi itu Bapak cerita saudaramu di Tulungagung. Dengar nggak tadi? Oh yang barusan? Iya. Ya. Anaknya 3 loh. Restoran harus tutup. Tapi Tuhan tolong mereka. Iya. Siapa lagi ya? Papa. Iya. Makasih Pak. Ya, oke. Ada Pak Megi tadi di belakang tadi. Ya, silakan Pak Meki. Ya, terima kasih ya Pak Koden. Ya, sudah bisa dengar suara saya? Bisa dengar jelas. Oh, ya, saya dari Kupang, sudah bergabung dengan Lumbung Yusuf, tapi saya sangat terberkati dengan Koden, dengan pengajaran pertanian, dan hari ini bisa dengar khotbah juga. Saya bersyukur. Kami di Kupang tidak kurang lebih sama dengan di Papua. Jadi kalau Koden terbeban dengan Papua, di Kupang bagaimana? Terbeban dengan Kupang. Iya. Saya lihat video di Lumbung Yusuf tadi. Saya baru kenal juga. Saya baru kenal, tapi saya sangat di Lumbung Yusuf tentang video tadi itu yang dikirim lagi dipeluk sama anak-anak. Oh iya, itu anak-anak kami di Nabire. Sangat iya. Saya terharu kali di ada pejuang kemanusiaan di Nabi. Mudah-mudahan sesaat kon bisa melirik NTT Kupang karena kurang lebih hampir sama dengan. Iya, betul kondisinya. Iya. Ya. Supaya saudara tahu bahwa video itu diambil oleh seorang saudara tamu tanggal 1 Juli 2019 yang lalu. Saya juga kaget tiba-tiba diekspos lagi berapa hari ini oleh Pak Hari Wijaya. Iya, jadi itu bukan video baru. Tapi memang begitu anak-anak kami sekarang ini. Ya, jadi untuk Kupang, saya dulu pernah ke Kupang lama tahun 79. Hampir setahun saya di sana. Tahun 79 itu.
Iya. Ya, oke, kita berdoa bersama-sama, nanti Tuhan yang akan bekerja. Kalau memang Tuhan suruh, saya akan taat kemana aja Tuhan suruh. Ya, terima kasih. Amen. Tuhan memberkati. Ya, Iya. oke. Terima kasih. Koden. Sama-sama. Memberkati pelayanannya. Ya, Iya. sama-sama. Yang lain, ya. Ya. Yang lain lagi? Ada yang mau bertanya? Silakan. Dari Timika. Mana ini Timika? Kuala Kencana. Ya, Kulion. Silakan Kulion. Baik, terima kasih. Pak, pertama mungkin sedikit tentang mujizat. Kulion, minta maaf suaranya kasih keras sedikit. Kulion, Saya maaf suaranya kasih keras sedikit. Oke, tentang mujizat, saya juga setuju itu tanpa proses. Tetapi di lain hal itu Putus, nggak jelas. Kulion, Kulion, Hilang. dalam konteks firman ini jaringannya mungkin kurang bagus. Bisa? Ya, diulang aja pertanyaannya. Boleh, diulang. Sudah bisa dengar. Hendak dikelirkan saja sedikit karena tentang mujizat itu bukan karena perlu proses, tetapi itu juga kehendak Tuhan, gitu ya. Sebagai kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai Hilang lagi. Ya, mungkin sinyalnya memang kurang baik. Ya, Kulion ini di Sorong. Ini tinggalnya nggak kurang bagus ya. Iya, Sebelum betul. balik ke Sorong, Ya, memang tergantung Tuhan, bukan tergantung kita. Maka itu tadi saya katakan, walaupun kita berdoa untuk minta mujizat, yang menentukan bukan kita, Tuhan yang menentukan. Jadi, saudara nggak usah panik. Kalau Tuhan nggak buat mujizat pun kita tetap mengucap syukur. Yusuf tidak mengalami mujizat, maka itu dia harus melewati proses penjara. Paulus nggak ngalami mujizat, jadi nggak apa-apa, tunggu Tuhan saja. Oke ya, yang lain lanjut. oke. Ada? Silakan unmute sendiri kalau yang mau bertanya lagi. Mungkin ada di chat juga, mungkin hanya menyapa saja dari Daveta. Memastikan saja Pak Pidan lihat di chatnya. Ada yang menyapa 28 tahun tidak pernah ketemu. Yang mana nggak kebaca di sini, coba saya cari. Oh, Daveta. kalau masih ada di sini silakan aja. Kalau ada pertanyaan mungkin dibuka saja unmute-nya. Di-mute. Daveta, ya. Silakan. Daveta ini siapa nih? Dari Hong Kong. Oh, Hardi, ya dari Hong Kong ini ya. Oke, dia sudah live, dia sudah keluar. Iya. Daveta, masih ada. Oh, masih ada. Yang mana, Nak? Dia masih ada. Iya, berarti Daveta ini ada Daveta ada. Cuman dia nggak ada orangnya nih. Oh iya. Oke, ini baru kebaca. Oh iya. Ya, oke, nanti saya akan balas dia. Oke, yang lain. Mana ini? Dari Tembagapura, Kuala Kencana, Timika, mana? Belum ada ini pertanyaan-tanya nih. Pak Julius, mau tanya apa? Oke, selamat malam Pak. Ya, silakan Pak Julius. Saya mau bertanya tentang tadi tentang zona nyaman. Ya.
kalau kita lihat, kita baca tadi tentang proses yang dialami Rasul Paulus, bagaimana dia mengalami semua proses itu dengan gembira dan dia bisa melewatinya, dan itulah yang dia lakukan dengan perintah Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga untuk menyampaikan kebenaran firman ini ke seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak pergi menginjil? Apakah kita ini masih dalam proses dalam zona nyaman? Itu saja Pak Daniel. Ya, pertanyaannya menggelitik kita semua. Ya. Tapi sebelum dijawab, Pak Yunus ini karyawan di Tembagapura. Oke, baik. Saya jawab begini untuk semua kita. Suatu hari nanti kita harus sampai ke satu titik tujuan akhir kita, yaitu jadi sama seperti Tuhan Yesus. Saya akan baca ayatnya. Nah, kalau kita mengerti firman ini, maka semua kita harus mengalami proses. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saya akan baca firman Tuhan ini. Jadi semua kita walaupun tidak menginjil, kita harus masuk dalam proses ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Sekarang, ya, nggak ragu-ragu lagi. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Oke? Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Garis bawahi, semua kita ditargetkan. Kalau saya nggak pakai kata diwajibkan, menjadi sama seperti Dia. Sebab kita melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi ujung perjalanan hidup kita nanti, semua kita diwajibkan sama seperti Yesus. Nah, ini bukan bim salabim. Untuk menjadi sama seperti Yesus bukan mujizat. Saudara dan saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, saya pengen punya hati yang sabar Tuhan. Tuhan buat mujizat, begitu dalam nama Yesus amin, ding, terus kita jadi sabar. Begitu tidak? Tidak. Lewat proses untuk sabar. Jadi walaupun saudara tidak menginjil, karena kita anak-anak Bapa di surga yang harus serupa, harus jadi sama seperti Yesus, maka kita harus diproses. Oke, yang lain? Ada yang lain? Ya, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Kan ada beberapa pandangan akhir-akhir ini tentang keselamatan. Ya. Ada banyak orang yang berpikir bahwa sekali selamat itu tetap selamat. Ya. Dan ada juga yang berpikir bahwa harus melalui proses. Halo? Ya, dengar. Bisa. Halo? Ya, dengar. Betul. Pak Piden ininya masih mute. Oh, ya sebentar ya, bentar. Oh ya, masih mute. Coba saya lihat. Sudah ya Pak? Sudah buka ini? Oh, sudah. Oh iya, kamu. Oke, sudah. Cuma itu pertanyaannya? Iya. Ya. Ini menurut pandangan Bapak bagaimana Pak? Ya, saya pandang. Memang sekali selamat tetap selamat? Enggak Pak Nus, saya pandangannya selalu di Alkitab. Nah, Iya. hati-hati dengan hyper grace. Di Alkitab itu enggak ada kata hyper, yang ada hypermat, bukan hyper grace.
Tuhan kita nggak hyper. Papa kita itu seimbang, balance. Nah, anugerah itu balancingnya adalah keadilan. Tolong catat. Anugerah tanpa keadilan itu kejahatan. Keadilan tanpa anugerah itu diktator. Jadi beda. Nah, saya mau baca. Keselamatannya kekal, Pak Nus. Seperti berlian. Kalau kita dapat berlian, berliannya itu forever. Tapi kita bisa kehilangan berlian itu kalau tidak jaga baik-baik. Nah, sekarang coba Pak Nus buka Yeskiel 18. Tolong yang masih percaya per grace baca ayat ini. Nah, kalau setelah kita baca Yeskiel 18, saudara tetap tidak setuju, tidak apa-apa. Nah, terus gimana supaya bisa apa-apa? Ya, kita tunggu di hari pengadilan terakhir Tuhan Yesus. Saudara di mana, saya di mana? Maaf pernyataan ini. Ayat 21 Yeskiel 18. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, dan ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang jahat? Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar, Pak Nus perhatikan ayat 24. Jikalau orang benar sudah diselamatkan, berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang jahat itu, orang fasik itu, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Yahweh tidak tepat. Dengarlah dulu, hai orang Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, orang jahat, orang fasik, orang berdosa bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tapi orang-orang hyper grace masih bisa membantah. Nah, saya tidak mau berdebat. Maka itu saya katakan tadi, ya sudah, terserah kamu. Kalau kamu percaya sekali selamat, tetap selamat. Kita nanti ketemu di pengadilan terakhir. Saya di mana, kamu di mana? Lanjut. Luar biasa. Iya, iya toh. Ada yang lagi, Pak Nus? Sudah cukup? Atau masih kurang lagi? Kalau saya mau bertanya, Cukup, Pak Nus? Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa? ya, selamat siang, Papi. Ini saya mau tanya ini. Tadi dalam khotbah berkata bahwa Tuhan bukan perusahaan asuransi yang hobinya klaim. Nah, saya mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan bahwa setiap kali dia mobil yang diinginkannya ataupun sesuatu yang diinginkan dalam hatinya, dia bisa mengklaim itu dalam nama Tuhan Yesus supaya dia bisa miliki. Apakah itu adalah sikap yang salah di dalam Tuhan? Sangat salah. Kedua, Ya. ada istilah biasanya percepatan dalam sebuah gerakan kerjaan Tuhan. Apakah itu hal yang salah dalam menghadapi krisis seperti yang dikhotbahkan yang tadi? Salah. Pertanyaan buat saya.
Percepatan cuma ada di mie instan. Percepatan cuma ada di mie instan. Oke? Ya, ya. Jadi nggak ada kata percepatan. Semuanya harus lewat proses. Jadi kalau klaim-klaim itu salah. Jelas ya? Ya, ya, Pak. Oke. Lanjut. Saya Kodes. Ya, siapa ini? Pak Medi dari Kupang. Oh, Medi, silakan Pak Medi. ya. Ya. Kalau dari khotbah Pak Pendeta, kita sudah lihat Pak Pendeta sudah banyak mengalami asam garam soal krisis. Jadi bagi kita yang masih muda-muda ini, kira-kira ketika kami menghadapi krisis, Pak Pendeta kira-kira trik apa yang dilaksanakan oleh sedikit pengalaman ketika Pak Pendeta mengalami kira-kira apa yang Pak Pendeta Iya. lakukan biasanya? Apa pengalaman buat kita supaya kita bisa contoh? Oke. Maafkan saya yang bukan orang Kupang. Kalau saya ke Kupang, saya suka makan jagung bose dan jagung ketemak. Nah, untuk menikmati masakan itu, jagungnya diproses, ditumbuk. Betul nggak, Pak? Tanpa jagung-jagung itu ditumbuk, diproses, maka tidak akan jadi makanan yang enak. Begitu pula CI, waduh itu enak sekali. CI itu pun proses, diasap, nggak langsung dibuat matang, berhari-hari, berminggu-minggu diasap. Jadi orang-orang muda nikmati proses dan carilah proses, nantikan krisis, nikmati krisis supaya itu jadi indah. Betul tidak? Ya. Jadi itulah dia. Ya, tadi itu Pak sudah dibacakan di 1 Petrus 1 ayat 5, ayat 6 dan 7. Oke, maka itu penting sekali kita bisa menikmati krisis itu. Ya, itu jawaban dari saya. Oke ya, terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Kupangnya di mana, Pak John tinggal? Di Kota Kupang, Di mana? Dekat mana? di pinggiran Kota Kupang, Wesau? di Bakunase, di Bakunase. B tahu. Oh. di Bakunase, Iya tahu Bakunase. Iya. di Pimban, Bakunas namanya. Oh iya. Nona. Oke. Nanti saya ke Kupang, mampir. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Ya. Lanjut, ada lagi? Siapa lagi? Nanya. Ada Richard. Ada Grace. Oh ya, Pak Dirman, silakan Pak Dirman, langsung cari aja. Silakan Pak Dirman. Ada dari Apot Bongkar. Pak Dirman itu mungkin mau bicara. Silakan Pak. Pak Dirman. Soalnya tidak keluar Pak. Oh, sudah unmute tapi tidak keluar suaranya. Suaranya tidak keluar Pak Dirman. Cuma keresak-keresak aja. Suaranya tidak keluar Pak Dirman. Ya, oke sudah. Saya sudah Ya sudah. Silakan Pak Dirman. sudah. Ya silakan. Oke, yang maksud saya, ini kan krisisnya kan secara global gitu, yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Nah, pertanyaan saya, tadi kan bilang Pak Pendeta Daniel bahwa ini pemurnian untuk anak-anak Tuhan. Dan ini terjadi secara global. Pertanyaan saya, apakah ini memang suatu indikasi bahwa kita ini menyongsong untuk eskatologi kerajaan 1000 tahun? Itu aja pertanyaan saya. Ya. Betul sekali Pak Simanjuntak, bahwa ujungnya nanti doa Bapa kami harus tergenapi.
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Itu ujungnya nanti. Lewat gereja, bumi akan jadi seperti surga. Oke, baik. Ya, puji Tuhan. Ada yang lain? Ya, ini Pak Afor bongkar. Silakan Pak Afor. Pak Afor bongkar. Silakan. Kalau tidak dibacakan saja Pak Desri. Oh iya, saya tadi sudah baca pertanyaannya. Menyedihkan memang, COVID-19 sudah merupakan bisnis di dalam kejahatan. Jadi ada beberapa rumah sakit yang memaksa pasien-pasien, keluarga pasien, untuk menandatangani bahwa keluarganya kena COVID. Karena pemakaman jenazah COVID itu biayanya mahal, sekian puluh juta protokol kesehatannya. Begitu pula rumah sakit. Oh, kalau ada pasien langsung dapat uang, memang itu yang disediakan oleh pemerintah. Nah, yang menyedihkan ini jadi bisnis dan ini kejahatan. Maka itu Pak Alfred bongkar, sedih memang. Ya udah, kita nggak usah ngurusin yang abal-abal, tapi mari kita berjuang di jalur kebenaran, nggak usah terpengaruh orang lain. Ya, lanjut lagi. Ada lagi yang lain? Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Dari Pak Richard sebelumnya, Mbak Desri ada. Sudah saya jawab Pak Richard. Sudah saya jawab. Baik. Yang lain silakan. Kalau nggak ada Pak Desri lah, ayo. Mungkin mau jawab yang ada di Facebook atau Instagram. Ya, yang Facebook sudah. Ini saya sudah jawab dari yang dari Facebook apa. Udah, kalau nggak ada ya udah kita tutup. Papi, Ya, saya mau bertanya, Papi. kenapa? Saya mau bertanya. Belum. Ya, silakan. Papi, jadi sorry, signal saya jelek, tiba-tiba jelek ini. Nggak apa-apa. Dengar, Dengar ya, Papi? dengar. Jadi saya mau bertanya, jadi kira-kira kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai pengusaha di dalam keadaan sekarang ini, kira-kira apakah kita harus tunggu COVID atau kita harus berbuat sesuatu gitu supaya tidak tinggal di dalam COVID begitu, tidak tinggal dalam pandemi ini gitu, tapi kita harus berbuat sesuatu. Dan kira-kira menurut Papi apa? Oh, Di kacamata iya. untuk orang yang pengusaha dan pelayan, kira-kira apa yang harus kami lakukan? Silakan, Pak. Roh Kudus yang menuntun kita tiap hari untuk melakukan apa saja yang Dia mau. Kerjakan itu. Satu contoh, ya. Akhir Desember saya diajak makan oleh teman saya di sebuah rumah makan, namanya rumah kuliner di depan di samping gereja Isa Al-Masih Cikini. Itu ada gedung bioskop zaman Belanda namanya Metropol. Nah, seberangnya itu yang patung proklamasi, ya. Nah, pas makan, satu Roh Kudus gerakan saya untuk bicara pada salah satu karyawannya, namanya Musli. Oh ya udah, saya minta nomor telepon, dia kaget. Kenapa Pak? Saya bilang nanti kalau selesai, kamu selesai kerja, Bapak akan kontak. Akhirnya saya kontak.
Nah, saya sampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan. Dia kaget. Kenapa? Saya bisa tahu masa kecilnya. Dia nggak punya papa. Nah, sejak itu dia manggil saya papa. Tahu-tahu Maret awal saya kontak dia kok nggak bisa. Aduh, ya udah, saya langsung tahu ini handphonenya hilang. Saya cuma berdoa, Papa gerakkan Musli karena saya pengen bicara dengan dia. Nah, saudara, akhirnya pertengahan April COVID sudah merambat kemana-mana dan itu bulan puasa, ya. Tahu-tahu ada WA kirim menu makanan. Saya langsung tahu, oh ini Musli ini, ya. Dia nggak ngomong, terus saya langsung kontak. Ini Musli, wah dia kaget. Iya Pak, aduh senang sekali. Saya tadi ragu-ragu, ini nomor Papa atau bukan. Nah, saudara, akhirnya dia cerita warungnya sepi Pak. Nah, tapi Musli Papa ini lagi di Papua, di Nabire. Bagaimana mau pesan makanan? Jadi dia supaya saya beli begitu. Saudara, tahu Roh Kudus memberi saya hikmat yang luar biasa. Nah, saya kontak sekian keluarga, ya, lebih dari 5 yang di Jakarta. Saya minta juga Roh Kudus pimpin. Saya kirim itu mereka kaget. Oh, no, kami nggak pesan makanan. Bukan kalian. Saya mau memberkati orang. Nah, orang ini kerja di rumah makan ini. Kalian tolong pesan apa saja untuk semua orang di rumah. Wih, saudara senang sekali. Dan tiap kali pesan, saya bilang kalau pesan lebihkan 2. Kamu milih apa yang dibungkus. Lu untuk siapa? Nah, saya bilang itu untuk Gojeknya atau GoFoodnya yang gosen ngantar itu. Mereka semuanya heran. Nah, saya telepon Musli, ya. Terus sudah Musli, sebentar lagi ini itu ya. Ada yang pesen, kaget dia saudara. Sudah kamu beritahu Papa ya, bayar berapa nanti itu. Udah, saya bayar, langsung makanan dikirim. Saudara, Musli senang sekali. 1 jam kemudian saya dapat telepon, saya kaget. Ternyata manajernya rumah kuliner itu. Dia bilang, terima kasih Pak, warung kami jadi hidup, kata itu. Oh ya, ini sepi selama puasa ini karena COVID-19. Tapi karena Pak Pendeta, kok tahu Pak Pendeta? Nah, bisa jadi berkat. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan di masa COVID-19 ini. Ya, suatu kali saya digerakkan Roh Kudus. Di kontak saya itu ada banyak sopir taksi, sopir Grab. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan saya untuk kontak nama ini. Puluhan saya kontak. Saya cuma tanya apa kabar. Oh, kaget, mereka senang ada manggil saya Papa, Papi semuanya. Nah, waktu itu taksi nggak boleh jalan karena ojol aja nggak boleh. Saya tanya, aduh pasti susah hidup kalian betul. Gini ya, minta nomor rekeningmu. Nah, Bapak mau kirim untuk anak-anak saja. Maaf ya, nggak bisa beri banyak. Saudara, saya cuma kasih sedikit menurut ukuran saya. Aduh, tapi terima kasih mereka itu luar biasa. Bahkan ada anak-anak saya yang saya ajari, ayo kamu pesen GoFood, restoran mana. Tapi kalau sudah selesai, sudah bayar, orangnya tanya dikirim kemana. Katakan, ambil saja Pak, bawa pulang, jadi berkat buat orang rumah. Nah, saudara, tetap bisa jadi berkat. Maka itu tergantung Roh Kudus suruh saudara buat apa. Jelas ya? Oke, Desri, apalagi? Siap. Pak Arif, masih ada Pak Arif? Pak Arif? Saya di mute Arif? sendiri. Ada Pak Arif benar masih ada? Masih mungkin yang terakhir. Gimana? Pak Richard, bagaimana pendapat Bapak Dan mengenai nubuatan? Karena masih banyak orang yang masih tergila-gila untuk dinubuati. Ya,
Jadi jawaban saya itu bukan nubuat tapi lu buat. Jadi tolong di zaman seperti ini jangan berharap banyak untuk nubuat. Lebih baik kita langsung bertemu dengan Papa secara pribadi dan minta hikmat Tuhan dalam menjalankan apa saja yang Tuhan percayakan. Jadi tolong ya, jangan gila-gilaan nubuat. Maaf. Siap. Bersekutu dengan Tuhan sendiri. Oke, Papi. Ya, Masih ada lagi kan? Kalau tidak ada lagi, tapi terserah kalian. mungkin nanti masih ada yang mau bertanya lagi, silakan. Masih ada kesempatan. Nah, kalau tidak ada, mungkin ditutup dengan satu statement Papi. Iya, Setelah itu, Papi nanti akan berdoa, akan mendoakan kita semua. ya, oke. Ya, silakan Papi. Ya, oke, sebentar ya. Saya lagi jawab orang ini. Saudara, dalam hidup ini kita mau milih jadi berlian atau jadi beling. Kita mau jadi emas murni atau emas palsu. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang benar atau anak Tuhan yang abal-abal. Semua ditentukan lewat proses atau masa krisis ini. Jadi kalimat terakhir sebelum berdoa, nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Maka kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Ulang lagi kok. Ulang. Ulangin Papi statement terakhir. Ya. Nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Itu indah sekali. Oke, Papi. Kita berdoa. Papa di surga, kami berterima kasih bahwa Papa tetap sayang kami dan Papa tetap bertanggung jawab untuk hidup kami. Terima kasih. Malam ini kami bisa belajar firman-Mu bersama-sama. Terima kasih untuk sarana Zoom. Terima kasih untuk saudara kami yang menemukan aplikasi ini dan dia jadi orang sukses sekarang. Terima kasih. Bapak, kami tidak mau menghindari proses dan krisis karena kami sedang dilatih seperti anak-anak Raja Wali untuk belajar mengepakkan sayap kami. Terima kasih di masa yang sulit ini kami tetap bisa terbang tinggi karena Papa mengajar kami. Memberkati semua kami yang belajar, memberkati kami untuk memberkati orang-orang lain. Simpankan firman-Mu dalam hidup kami oleh karena kuasa Roh Kudus. Ini doa kami, permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.